Aku berteriak pada temanku itu. Buru-buru dia mendekat, membantuku yang kesulitan dengan gaun yang lebar berekor panjang. "Mi, udah di sini aja," ucapku saat masuk ke dalam rumah. Lah, katanya mau pipis. Gak jadi. Aku memilih masuk ke dalam kamar pengantin yang sudah dihias dan diberi wewangian. Aku mengintip dari kaca apa yang sedang dilakukan orang itu di pelaminanku. Kebetulan pelaminanku memang berada di luar rumah, jadi rumah kosong. Hanya ada barang-barang dekor serta perabotan tukang hias saja. "Ngintip apaan?" tanya Mimi. Dia ikut masuk dan mengintip juga. "Tuh lihat, dia pasti sedang mencari informasi tentang suamiku," ucapku. "Kamu ngundang nenek lampir itu?" Mimi bertanya kembali. "Enggak, Mi, dia sendiri yang datang. Makanya aku buru-buru masuk ke sini. Malas, harus bertemu dengan dia. Melihat matanya yang suka mendelik, nada bicara yang suka ketus, juga kata-katanya yang selalu menyakitkan," ujarku menggerutu. Mimi hanya manggut-manggut. Dia tahu betul kenapa aku tidak menyukai mantan calon mertua itu. Jangankan aku yang pernah langsung berhubungan dengan dia, orang-orang sekitar sini pun tidak terlalu menyukai ibunya Arga itu. Aku melihat wanita yang pernah memakiku sedang bicara dengan Raffi. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi sepertinya Raffi hanya menanggapinya dengan senyum dan mengangguk saja. Udah pergi tuh, balik sana." Mimi mencolek pinggangku. "Mi, kok aku merasa ini terlalu cepat ya?" Aku duduk di pinggir ranjang dengan spray putih. "Cepat apanya, Rah? Pernikahanku." "Kamu menyesal menikah dengan Mas Raffi?" Aku diam, menggigit bibir yang tiba-tiba bergetar. Entah dorongan dari mana, tiba-tiba air mataku jatuh tanpa sebab. "Ya Allah, Rah, kenapa jadi begini? Kenapa lamarannya kamu terima kalau kamu tidak cinta sama dia, Raya?" Mimi ikut duduk di sampingku. "Aku tidak tahu, Mi. Aku bingung dengan perasaanku sendiri." "Raya, seharusnya kamu itu mikir dulu sebelum mengambil keputusan. Kamu menyesal menikah sama Raffi yang tidak setampan teman-temannya. Kamu nyesel karena punya suami yang buruk Mi, aku gak gitu. Aku rasa aku terlalu terburu-buru," ucapku menundukkan kepala. Mimi memberikan tisu untuk menghapus air mata yang berjatuhan. Aku kesal pada diriku sendiri. Aku ingin marah dan mencaci, tapi aku tidak bisa. Melihat ibunya Arga seperti membuka luka lama, mengingatkanku pada pria yang dulu pernah aku cintai. "Rah, sekarang aku tanya, tujuan kamu nikah itu untuk apa? Untuk membuktikan pada orang-orang kalau kamu bisa mendapatkan pria mapan meski hanya orang miskin, bisa bersanding dengan pria berpendidikan meski hanya lulusan SMA. Iya, seperti itu," cecar Mimi. Aku tidak menjawab. "Kalau tujuan kamu nikah hanya untuk itu, kamu salah, Rah. Kamu tidak akan bahagia. Coba sekarang kamu lihat suamimu. Apa dia kaya? Bahkan datang ke sini pun mereka hanya menggunakan bus pariwisata, bukan kendaraan pribadi seperti kebanyakan orang kaya. Lalu untuk apa pikiranmu itu? Buang. Raihana Kamaya, buang pikiran ingin menang, balas dendam pada mantan. Itu tidak penting. Sekarang kamu seorang istri. Pernikahan sudah selesai. Ini bukan lelucon. Lanjutnya lagi." Mimi berucap panjang lebar. Aku hanya jadi pendengar setia yang tanpa mencela sedikit pun ucapan Mimi. Ya, memang itu tujuan awalku. Aku pikir aku akan merasa puas setelah aku menikah dengan seorang sarjana. Aku pikir sakit hatiku akan langsung hilang
dengan membuktikan jika aku pantas jadi seorang istri dari laki-laki yang berpendidikan. Namun aku salah. Hatiku tetap sakit melihat ibunya Arga. Masa lalu yang ingin aku kubur nyatanya tidak semudah itu untuk hancur. Astagfirullah, liriku seraya memejamkan mata. Benar kata Mimi, aku sudah menjadi seorang istri. Sekarang ini aku harus melupakan sakit hati dan berjalan ke depan untuk masa depanku. Bahagia atau menderita, itu ada pada diriku. Aku sudah mengambil langkah, maka aku harus menjalaninya. Raya, kenapa di sini? Kamu kenapa, Nak? Tanya ibu. Ia masuk dan menangkup kedua pipiku. Tidak apa-apa, Bu. Tadi aku sedang bercerita dengan Mimi. Aku sedih karena besok harus meninggalkan ibu dan Mimi. Ujarku melirik pada Mimi yang matanya juling ke atas. Pasti dia kesal dengan alasanku ini. Kita tidak sedih kok, kita malah senang karena kamu sudah menemukan jodohmu. Iya kan, Mi? Ibu melemparkan pertanyaan pada sahabatku itu. Iya betul, ucap Mimi menyenggol lenganku. Ibu mengusap air mataku dengan tisu. Seorang pria membenarkan make up agar terlihat segar. Aku kembali keluar menemani suamiku hingga acara selesai. Rombongan dari keluarga serta saudara Mas Raffi sudah pulang terlebih dahulu. Tinggal orang tua serta kedua kakak laki-laki Mas Raffi yang masih berada di sini. Rencananya mereka akan menginap di penginapan dekat restoran tempatku bekerja. Kemudian akan kembali ke Jakarta esok hari bersamaku dan Raffi. Lelah, tanya Raffi saat aku duduk selonjoran di atas ranjang. Pegal, kataku. Aku pijitin, mau? Tidak usah. Mas, istirahat saja. Mas juga pasti lelah kan? Aku sudah biasa lelah. Sini, berikan kakimu. Jangan, ucapku cepat. Kenapa? Kalau kakiku diberikan ke kamu, terus aku jalan pakai apa? Tak, jari putih Raffi mampir di keningku. Dia tersenyum, seraya menggeser kakiku dan memijitnya pelan. Jika dilihat dari samping kanan, Raffi itu tampan. Kulitnya putih bersih tanpa jerawat. Jambang tipis sebagai penghias rahangnya yang kokoh. Seandainya saja yang kiri pun sama, pasti dia akan terlihat semakin menawan. Astagfirullah, pikiranku selalu saja seperti ini. Buru-buru aku mengalihkan pandanganku pada ponsel. Takdir Allah tidak akan bisa diubah. Begitu juga dengan bentuk fisik manusia. Semua mutlak dari Yang Maha Kuasa. Aku bergumam dengan mata fokus pada ponsel. Aku ke air dulu ya, tiba-tiba mules ucapnya. Aku mengangguk tanpa mengalihkan pandangan. Ada yang membuatku terusik saat membuka aplikasi biru. Aku membaca dan melihat sebuah postingan yang dimana aku dan Raffi jadi objek pembahasan di sana. Entah siapa dan tujuannya apa. Seseorang dengan nama akun Bunda Ratu memposting fotoku dan Raffi dengan caption Putri halu dan pangeran buruk rupa. Sontak saja unggahan itu sudah ramai dengan bermacam komentar. Ada yang menjunjung, ada juga yang menjatuhkan. Komentar dari salah satu orang yang aku kenal membuat dadaku memanas. Berharap menikah dengan pria tampan, mapan, malah menikah sama orang utan. Tidak lupa dia juga memberikan emotikon tertawa di akhir kalimatnya. Bersambung.